Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 207 hampir menganiaya orang baik. Militer. Departemen Intelijen Militer. PZ mengambil itnya, dan wajahnya langsung berubah menjadi lilin setelah melihat huruf besar di atasnya. Dia mendapat kesan dari Departemen Intelijen Militer. Terakhir kali dia mendengar bahwa Departemen Intelijen Militer telah meminta ruang interogasi khusus mereka, dan mereka harus bekerja sama dalam situasi keseluruhan. Faktanya, saat itu Han Bing menangkap Lin Yu, tetapi PZ terlalu rendah untuk dihubungi, jadi dia tidak mengenal Han Bing. Tetapi PZ tahu bahwa ini adalah departemen misterius di negara yang tidak diumumkan kepada publik. Kekuatannya begitu tinggi sehingga saya tidak dapat membayangkannya. Itu jelas bukan sesuatu yang dapat disinggung oleh sutradara kecil seperti dia. Jadi ketika dia melihat bahwa ide petugas itu tidak palsu, dia hanya bisa menggigil, memandang Han Bing dan dengan gemetar berkata, "Lama." "Tidak, Kepala, maaf, saya tidak tahu Taisan, Anda. Maafkan saya. Lewati saja saya kali ini. Saya harap Anda tidak mempersulit saya. He Jiarong adalah penyebab utama kita dan saya harus membawanya kembali." Berbicara tentang dia menyerahkan kembali KTP petugas itu kepada Han Bing dengan hati-hati. Tampaknya mengira bahwa KTP petugas itu adalah milik Han Bing. Anda membukanya dan melihatnya. Han Bing meletakkan tangannya di dada dan tidak bergerak, lalu berkata dengan dingin padanya. "Tidak, jangan baca, aku percaya kamu." PZ berkata dengan hormat, melihat keahlian Han Bing, dan melihat temperamen militer Han Bing yang tangguh dan agung, dia tahu itu akan baik-baik saja. "Jika aku memintamu untuk membukanya, bukalah." Han Bing mengerutkan kening dan berteriak dengan suara yang dalam. Oke. PZ berkeringat, mengangguk buru-buru, dan membuka itnya dengan patuh. Ketika dia melihat foto Lin Yu di ide, dia tiba-tiba menggigil, kakinya lembut, dan dia hampir jatuh ke tanah. Sao. PZ memandangi kolom barisan militer dengan wajah ngeri, tergagap, dan tidak bisa mengucapkan kata terakhir, "Sekolah." "Ya, Anda menangkap Mayor Departemen Intelijen Militer. Sekarang saya perintahkan Anda untuk segera membebaskannya. Kalau tidak, sesuai dengan aturan dan ketentuan Departemen Intelijen Militer, saya berhak membunuh Anda di tempat." Suara Han Bing terdengar dingin tanpa sedikit pun emosi, dan tiba-tiba dia mengeluarkan pistol kecil yang bagus dari pinggangnya dan mengarahkannya ke PZ. Apa yang dia katakan berbeda dari apa yang dikatakan Lei Jun ketika dia menakuti pria bertato. Dia benar-benar memiliki kekuatan ini. Bahkan jika dia membunuh PZ di tempat, tidak akan ada masalah. Sebaliknya, Biro Keamanan Umum Qinghai mungkin masih bertanggung jawab. Ini adalah Departemen Intelijen Militer, Departemen Militer dan Politik yang sangat mendominasi. Departemen yang mewakili kemuliaan dan kehormatan. Berapa banyak orang mencoba segala cara untuk memasuki departemen ini, tetapi Lin Yu mencoba segala cara untuk melarikan diri dari departemen ini. Meskipun dia sekarang dipaksa oleh situasi untuk setuju menerima pengangkatan Departemen Intelijen Militer, dia sudah merencanakan dalam hatinya untuk mundur setiap kali ada kesempatan, dan dia tidak akan pernah berada di bawah belas kasihan orang lain. Itu sungguh berubah-ubah. Sebelum PZ sempat bereaksi, dia melihat lubang hitam di tangan Han Bing telah diarahkan padanya, dan tubuhnya langsung bergetar seperti sekam, dan berkata dengan cemas, "Lepaskan orang itu. Lepaskan orang itu." Beberapa anak buahnya juga ketakutan, dan dengan cepat melepaskan borgol dari tangan Lin Yu. "Kepala, lepaskan pistolnya. Pistolnya." PZ hampir menangis saat melihat Han Bing masih menodongkan pistol ke arahnya. "Saya meminta Anda untuk meminta maaf kepada Mayor He. Lakukan."
Lakukan. Harus katakan. Ekspresi Pize terangkat, dan dia dengan cepat menoleh untuk melihat Lin Yu, dengan senyuman di wajahnya, dan berkata dengan tulus, Mayor He, Anda pasti tidak akrab dengan saya. Saya akan menginterogasi Mameng segera ketika saya kembali, dan saya pasti akan memberi Anda keadilan. Sekarang dia tidak peduli dengan posisi direktur atau direktur. Dia akan kehilangan nyawanya. Orang besar di ibu kota itu benar-benar scam. He Jiarong adalah seorang perwira dari Departemen Intelijen Militer. Mereka bahkan tidak memberitahunya. Ini tidak akan membuatnya mati. Lin Yu melihat bahwa senyumnya lebih jelek daripada menangis, jadi dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat, tidak apa-apa, saya harap Anda dapat menyelidiki dan menyelidiki. Saya benar-benar tidak memiliki banyak kontak dengan Ma Ye itu. Ya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelidiki, Pize menyeka keringat dari wajahnya dan mengangguk berulang kali. Oke, Mayor. Dia sudah bicara, pergi. Han Bing mengerutkan kening dan mengumpat dengan tidak sabar, ingatlah untuk memoles mata anjingmu di masa depan, tidak semua orang bisa menangkapnya. Juga, ingat, identitas kita tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan sepatah kata pun. Ya, pelajaran dari kepala suku adalah bahwa kita tidak boleh berkata, saya akan keluar dari sini, ini akan keluar. Pitzer mengangguk setuju, dan berlari keluar seolah-olah dia memanggil anak buahnya untuk melarikan diri. Setelah masuk ke dalam mobil, Pize bersandar di kursi dan menghela nafas lega, orang penangkap sialan ini hampir kehilangan nyawanya. Pada saat ini, ponselnya berdering tiba-tiba, dia melihat ke bawah dan melihat bahwa Wei Yuheng yang menelepon, dan buru-buru mengangkatnya dengan hormat. Bagaimana? Apa kamu mengerti? Apakah saya perlu meminta seseorang untuk mencari keluarga korban dari ibu kota? Keluarga itu harus paling tahu konflik antara korban dan He Jiarong. Wei Yuheng bertanya dengan prihatin. Tidak, aku sudah memeriksanya. Aku belum punya waktu untuk melaporkannya padamu. Dia Jiarong dianiaya dalam kasus ini. Pize buru-buru berkata sambil bercanda. Dia tidak berani melawan mayor dari Departemen Intelijen Militer lagi, tentu saja. Untuk mengatakan bahwa He Jiarong dianiaya. Salah. Bukankah kamu mengatakan bahwa Ma mengakui bahwa dia dihasut oleh He Jiarong? Wei Yuheng tiba-tiba menjadi cemas. Menyebalkan untuk mengatakan bahwa Ma Meng ini bukanlah apa-apa. Dia dengan sengaja menyalahkan Dr. He untuk menyingkirkan kejahatan. Untungnya, saya mengetahui triknya dan melihat melalui trik bajingan ini. Kalau tidak saya akan menjebak orang baik lagi. Pize sangat marah. Kata. Apa kau yakin kali ini kau benar? Nada suara Wei Yuheng sedikit marah. Bukankah ini bercanda? Hanya dalam beberapa jam, plotnya berubah begitu cepat. Ya, aku benar-benar yakin kali ini, Wei Su, He Jiarong ini adalah orang yang baik, benar-benar baik. Sementara Pize yakin, dia tidak lupa memuji Lin Yu. Itu bukan orang yang baik. Jika kamu berubah menjadi orang lain, tangkap dia. Kesempatan ini bisa membunuhnya. Oke, sekarang kamu sudah mengetahuinya, barulah kamu bisa menangani kasus ini sesuai hukum. Wei Yuheng memotongnya dengan dingin, lalu menutup telepon dengan sekejap, mengutuk sedikit pemborosan. Setelah Pize pergi, Lin Yu secara khusus membuat pot daun giok langit biru untuk Han Bing, dan berkata sambil tersenyum, Kolonel Universitas Han, silakan minum teh. Ini teh yang enak, saya tidak ingin mengeluarkannya untuk orang biasa. Oh, dokter jenius yang hebat bisa berinisiatif membuatkan teh untukku. Aku tersanjung. Aku sudah sering datang kepadamu, tapi aku belum pernah menerima perawatan ini sebelumnya. Han Bing menggodanya dengan aneh, lalu memungutnya. Minumlah teh. Dulu-dulu, tapi sekarang kita bukan keluargaku sendiri. Lin Yu berkata dengan senyum senang. Bagaimanapun, dia ingin bertanya pada orang lain, jadi dia secara alami harus menurunkan postur tubuhnya. Kebajikan,
yang satu keluarga denganmu. Han Bing menatapnya pucat, dan nadanya yang cakap membuatnya merasa lebih feminin. Ayo bicara, apakah ada yang ingin aku tanyakan? Karena kalian semua sudah menebaknya, katakan saja padaku, siapa yang akan berurusan denganku, Wei Yuheng? Lin Yu berkata langsung ke intinya. Tidak, dia cukup jujur, dan dia tidak bisa melakukan tipuan licik seperti ini. Han Bing menggelengkan kepalanya. Siapa lagi yang bisa? Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia berpikir bahwa Wei Yuheng adalah orang yang memiliki kekuatan paling besar selama liburan bersamanya. Adapun orang lain, dia benar-benar tidak dapat mengingat siapa yang telah dia sakiti. Bagaimanapun, dia bisa membiarkan PZ orang dengan status ini datang langsung untuk menangkap dirinya sendiri, dan status orang ini tentunya tidak rendah. Sejujurnya, aku tidak tahu siapa itu. Aku menemukan seseorang untuk diselidiki kemarin, tapi penyelidikannya dihentikan. Nada suara Han Bing agak tidak berdaya. Apa? Bahkan kamu tidak bisa menemukannya? Lin Yu terkejut. Anda pasti tahu bahwa investigasi intelijen Han Bing tidak normal. Han Bing tahu persis apa yang dia lakukan di awal. Namun, orang itu dilacak dan ditemukan. Ini menunjukkan bahwa identitas orang ini benar-benar luar biasa. Tapi yang bisa kami yakini adalah orang ini dari ibu kota. Han Bing menambahkan dengan cepat. Dari ibu kota. Lin Yu bahkan lebih bingung sekarang, kapan dia menyinggung orang-orang di ibu kota. Pikirkan tentang dirimu, yang telah menyinggung ibu kota. Han Bing mengingatkan, jenis yang kuat. Tidak, sama sekali tidak. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat, mengatakan bahwa dia telah menyinggung orang yang paling kuat di ibu kota, Chu Yunxi. Meskipun Chu Yunxi dan dirinya sendiri tidak menyukai satu sama lain, mereka jauh dari berguna. Sejauh mana metode ini, selain itu, Chu Yunxi, cabang ibu kota, telah menjadi pemegang saham. Bagaimanapun, mereka sekarang adalah mitra, jadi tidak mungkin Chu Yunxi. Aneh sekali. Mungkinkah ada yang tidak beres dalam proses melacak orang-orang kita? Bukankah begitu? Han Bing tiba-tiba menjadi curiga, dan tidak ada yang lain selain tokoh-tokoh besar di Beijing. Orang-orang, kecuali ada yang tidak beres dengan orang-orang mereka sendiri. Oh, tidak peduli apakah itu berkah atau kemalangan, itu adalah kemalangan yang tidak bisa dihindari. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dan tidak repot-repot memikirkan siapa dia. Pada saat ini, seorang pria paruh baya dengan pakaian hitam dan lencana merah sedang dengan hati-hati memeriksa tumpukan dokumen di sebuah institusi yang dijaga ketat di suatu tempat di ibu kota. Bum bum bum. Tiba-tiba ada ketukan di pintu di luar pintu. Begitu suaranya jatuh, sosok dengan cepat muncul. Itu adalah pria dengan wajah persegi, dengan map biru di lengannya, dan wajahnya sangat jelek. Bos, saya mengganggu Anda, tetapi ada keadaan darurat yang harus saya laporkan kepada Anda segera. Pria berwajah persegi itu menekuk lehernya dan berkata dengan hati-hati. Bagaimana situasinya? Pria paruh baya itu berkata dengan nada agung, tanpa mengangkat kepalanya. Dia, He Jiarong dari Departemen Intelijen Militer. Kata pria Fang Lian hati-hati. Omong kosong, dia tidak bisa bertarung dengan Departemen Intelijen Militer. Pria paruh baya itu mengerutkan kening dan berteriak dengan suara yang dalam, seberapa ketat standar penilaian Departemen Mi. Dia bukan seorang tentara. Bagaimana dia bisa masuk ke Departemen Intelijen Militer? Tapi, ini benar. Pria berwajah persegi dengan ekspresi pahit baru saja menelan banyak lalat, suasana hatinya tak terlukiskan, dia benar-benar tidak bisa memahaminya, tapi inilah kebenarannya. Seperti yang dia katakan, dia menyerahkan dokumen di tangannya kepada pria parubaya, silakan lihat, ini file yang saya panggil dari Departemen Intelijen Militer. Bagaimana itu bisa terjadi? Wajah pria paruh baya itu tiba-tiba berubah ketika dia melihat file di atas meja,
dan dia menamparkan meja. Kapan ini? 1 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Pria berwajah persegi itu bertanya tidak yakin. Pria paruh baya itu sedikit terkejut, lalu marah, tiba-tiba berdiri, mengambil map di atas meja, menamparkan kepala pria berwajah persegi itu dan menamparkan wajahnya, sambil mengumpat dengan marah, apakah kamu pergi ke Qinghai untuk makan kotoran? Saya meminta Anda untuk menekan He Jiarong, menekan He Jiarong. Akibatnya, Anda sialan menekannya semakin kuat. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.